Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ, berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku,
sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah damai sejahtera dari Yesus. Joseph Kardinal Bernardin adalah uskup agung Chicago dan seorang tokoh publik yang sangat disegani. Menjelang kematiannya, ia menulis buku bestseller yang berjudul The Gift of Peace. Dengan jujur beliau mengisahkan peristiwa-peristiwa traumatik dan emosi-emosinya selama 3 tahun terakhir, yakni tuduhan palsu mengenai perilaku seksual, diagnosa kanker pankreas yang menyebar ke liver, rasa sakit yang dideritanya, keputusannya untuk menghentikan kemoterapi, dan menghadapi hari-hari akhir hidupnya dengan damai. Baginya, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan peluang iman. Ia menekankan pentingnya doa teratur, relasi kasih antar sesama, dan rasa damai mendalam yang berasal dari kepercayaannya akan Allah, bahkan dalam momen terburuk. Pada hari-hari terakhir hidupnya, ia merasakan damai mendalam sebagai suatu anugerah Allah. Saudaraku terkasih, sebelum meninggalkan dunia, Yesus berpesan kepada para murid-Nya, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Damai yang berasal dari Kristus dan diberikannya kepada para murid-Nya berbeda dengan damai yang diberikan dunia ini yang bersifat eksternal dan sementara. Damai sejahtera Kristus bersumber dari intimitasnya dengan Bapa dan merupakan buah kasih untuk para pengikutnya. Kepada para murid-Nya yang terganggu dan takut kehilangan Dia, Yesus meyakinkan mereka supaya hidup tenang dan damai. Dia sendirilah sumber dan jaminan semuanya itu. Meskipun Yesus menghadapi penderitaan dan sengsara berat, namun ia merasa damai dan penuh sukacita karena berada dalam kesatuan dengan Bapa. Saudara-saudariku terkasih, dari mana damai sejahtera kita sebagai pengikut-pengikutnya sesungguhnya bersumber? Biarlah damai dimulai dari hati kita masing-masing dan bersumber dari relasi akrab kita dengan Dia. Biarlah kita yang mengalami damai menjadi pembawa damai, seperti yang Santo Fransiskus Assisi katakan, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai." Dan melalui kita, biarlah damai mengalir di bumi
dan biarlah itu mulai di dalam diri kita. Semoga demikian. Amin.